sebelah kiri saya ada calontong. Calontong ini apa ini? Di situ apa? Di sini calontong aja. Anda ini justru pil koplo di sini. Ah, betul. Pil koplo, peneliti kondang pecinta lo. Gue bingit kan? Iya. Calontong saya ada Cici Panda. Iya. Oke. Selamat malam. Cici dari mana Cici? Saya dari Ibu-Ibu Kaya Mujur. Oh, ibu-ibu kayak mujur. Betul sekali. Mujur itu? Mujur R-nya 2 ya Pak. Oh, yaitu mujur. majikan Judes tapi Ranum Nandermawan. Oh, mujur. Oke. Ya, Cici. Di sebelah pandanya. Pandanya ini tinggal dikenalin. Hari ini Saya orang, Pak. tenang saya belain. Orang, Pak. Tenang Ini saya saya di belain. sini Cici dengan Panda. Itu nama saya Oh, Bapak. saya pikir Anda Cici, ini Panda. Bukan. Hah? Pak, panda tuh, sebentar. panda putih, Pak. Masa udah bluok. Berarti saya beruang. Sebentar, panda kan gak cuma putih, tapi hitam dan putih. Saya putihnya, betul. ini hitamnya. Iya, makanya. Pas. Di sini itu Cici Panda. Saya pikir Anda Cici, ini Panda. Lagian muka juga jangan persisin Panda dong Anda ini. Kan bisa minta make up yang lain. Ini mode begini modelnya. Oh, ini asli. Iya, casingnya begitu. Lihat penampilan asisten rumah Betul. tangga saya. Iya. Coba lihat baju dari Mpo Inem dan Mbak Angel. Iya, berarti saya ngelihat ini branded ya. Ini semua branded langsung saya ambil dari jemuran tetangga saya. Saya melihat justru di antara Anda tuh begitu care. Begitu saya melihat mereka, terlihat mereka kere. Saking care-nya Anda itu luar biasa menurut saya. Tapi saya mau tanya justru sama Calontong dulu. Calontong, apa Anda bisa meneliti nggak seorang yang sangat care seperti itu? Membangkitkan yang namanya asisten rumah tangga. Pertanyaan Anda itu berarti tahu persis profesi saya. Saya peneliti memang. Iya. Saya akan mengungkapkan fakta yang mungkin sangat mencengangkan tentang majikan Nggak dan usah pakai pembantu. mencengangan deh. Kan lu udah berapa kali gua nggak tercengang. Berapa kali? Lu dari berapa episode kan lu ngomong tuh. Saya akan mencengang. Mana gua nggak tercengang. Malah kesel banyakannya. Anda hanya menipu diri sendiri. Dalam hati saya yakin Anda tercengang. Anda tidak memunculkan saja supaya nggak kelihatan. Saya tahu akal bulus saya. Tuh, ya kan? Dia tahu sendiri akal bulusnya. Ya, silakan. Rumah tangga yang mempunyai pembantu satu berarti tidak mempunyai pembantu 2 atau lebih. Wih, gila. Wow, aku tercengang. Nah, kan? Magic. Ini baru satu. Ini baru satu sudah mulai tercengang. Belum yang kedua. Cengang. Kita tercengang. Anda tahu sendiri kan? Mungkin Anda tidak tercengang, tapi Anda lihat sendiri mereka seperti Itu apa. ngeledek lu. Enggak kok, kita nggak ngeledek. Wow, kita tercengang. Oh, Ya. itu saya nggak nyuruh, Pak. Iya, yang kedua apa? Yang kedua, sebuah rumah tangga yang mempunyai pembantu 2 berarti dia tidak cukup pembantu 1. Ya. Cengang. Wow, aku tercengang. Tuh. Semakin banyak yang tercengang. Maaf sebentar, ntar yang ketiga barengan ya. Dia enak aja. Calon tuh pura-pura tidak mendengarkannya. Yang ketiga apa? Gue Yang keliling ketiga. Indonesia. Lihat lontong biasa cuma lo doang, lontong kurang ajar. Kayaknya Biasanya di pojokan warung tuh diem dibungkus sama. Anda melihat lontong yang salah, bedakan dong. Itu kan makanan. Kalau saya kan hanya sejenis makanan. Ya berarti lu makanan juga. Gua pencet kuara oncom lo. Yang ketiga apa? Yang ketiga, tolong diperhatikan. Sebuah rumah tangga yang mempunyai pembantu lebih dari 2 berarti dia mempunyai pembantu banyak. 1, 2, 3. Wow, aku tercengang. Boleh tercengang, tapi kan nggak gitu juga, keles. Oke. Saya mau tanya dulu nih. Dari tadi Anda ketawa-ketawa terus bahagia. Saya mau tanya sama Fitrop nih. Anda kan sebagai
Anda tuh di sini double agent ya. Sebagai ya. agen PRT juga Anda agen FBI ya. Serem. Ya, saya tuh mewakili dari Akademi Pembantu Berbahasa Internasional. Iya. Gitu. Saya cuman gini aja sih pengen bilang sama orang-orang kaya di Indonesia, nggak usah sok kaya deh. Who do you think you are? Nggak usah terlalu merendahkan pembantu gitu. Iya, Makanya, betul. Bapak sering lihat gak sih kayak fenomena tuh kayak sekarang orang kesulitan cari pembantu rumah tangga Iya. karena kebanyakan pembantu rumah tangga itu mereka prefer untuk kerja jadi TKW daripada kerja di Indonesia, ya kan? Karena sorry itu saya bukan cuman orang yang cari pembantu aja yang mesti punya pilihan kriteria pilihan pembantu. Tapi kita para pembantu juga kita menilai kita yang pilih majikan kita, Pak. Jadi kita pilih dari bibit, bebet sama bobot. Kamu nyari jodoh apa nyari pembantu? No, Pak. Bibit. Satu, carilah pembantu yang suaminya nggak hobi tebar bibit di sana sini. Kalau misalkan kita yang ditebar bibit gimana, Pak? Iya betul. Nggak enak kan? Iya benar. Oke, Bapak setuju sama saya, Pak? Setuju. Oke, good. Terus bebet. Bebetnya apa? Bebet. Carilah majikan yang jangan cari majikan yang bebet. Bener-bener ribet. Karena apa? Kita juga butuh me time. Iya. Ya kan? Iya. Bukan cuma hidup lo aja yang perlu kita urusin 24 hours. Iya betul. Ya kan? Pak, maaf nih, saya pindah lagi. Kenapa? Ada orang. Dia lagi nerangin lo. Oh, lagi nah, ya, Pak. Saya nggak tahu dia lagi nerangin. Iya. Kalian ngomong sendiri gitu. Gitu, Pak. Jadi maksudnya Yang ke bebet itu ya? bobot. Bobotnya? Kita tuh pilih majikan yang IQ-nya seenggaknya jangan sampai nggak se-smart kita, Pak. Minimal at least IQ-nya di 140. IQ berapa? 140. IQ kamu sendiri berapa? 4,2 gitu. Jadi gini Pak, kalau ada yang bilang kalau misalkan pembantu rumah tangga itu jangan yang manis. Iya. Karena nanti jadi nggak enak kan, jelas majikannya kan. Iya. Saya pulang lunch, saya ditanya sama majikan perempuan saya, Pak. Apa katanya? Dari mana kamu? Boleh pakai jeng-jeng gitu. Dari mana kamu? Nah, saya bilang aja, Nyonya emang gak cek pet aku ya? Aku tulis jelas-jelas. Maksudnya ngapain dia marah? Aku tulis jelas-jelas out for lunch. Terus Nyonya saya bilang apa? Nyonya malah bilang gini, pembantu rumah tangga rendahan. Katanya gitu. Iya. Nah aku bilang, Nyonya serendah-rendahnya pembantu rumah tangga itu masih lebih mulia daripada Nyonya pengganggu rumah tangga. Soalnya apa? Dia suaminya bule, anaknya Ari Keriting. Berarti ada apa dia dengan Budi Anduk? Coba ini bukti otentik ya. Saya minta tolong Kak Budi, tolong berdiri. Kak Budi. Nah, Kak Ari boleh berdiri. Sekarang gini. Ini ya seperti Adi Landak ya. Adi Landak. Ini adiknya, ini landaknya. Jadi menurut kamu saya dengan dia mirip? Mirip? Kayaknya sih. Wow, aku tercengang. Jadi ini Kak bukti otentik sekarang. Coba deh Pak, kalau IQ kita memang agak-agak smart ya Pak ya. Iya. Coba dinalar deh Pak. Sekarang gini, istrinya orang Indonesia, ya kan Betul. maksudnya orang Jawa Barat gitu Iya. biasa kan. Suaminya bule, anaknya Ari Keriting. It's like surprise gitu. Pak, maaf Pak, ada traktor nggak di luar Pak? Anda pernah melakukan katanya, misalnya kalau mengambil pembantu 10 di Anda gratis 1. Apa betul? Aku kayak take 2 get 3 sih. Jadi kalau misalkan ngambil 2 pembantu dapat 1 lagi anaknya. Bukannya buy one get two? Saya makin lama pusing. Pakai kelapa tuh, Pak. Hah? Pakai kelapa. Getuk meng itu bentuk. Bapak bilang gitu, saya bilang gitu, Bapak bilang gitu. I was like, wow, aku tercengang. Gon apa sedan gitu. Pak, ini kita bicara masalah nasib PRT, kenapa ngomongnya malah ngelantur? Terus Dia apa lagi bedanya ceritain. Anda dengan saya? Saya pernah di sana. Saudara kan nggak ikut waktu saya ke sana. Dan saudara bukan siapa-siapa saya. Kenapa saudara ngatur saya? Lo enggak, tapi ngomong masalah kendaraan apa urusannya? Dia Pikir cerita, Biar Meng. dia tahu. Dia cerita. Siapa? Gak tahu gua siapa. Saya kan. Kenapa jadi pada bingung gini? Nih dia mau cerita tentang dia menjadi TKO begitu. Tuh dengerin suruh Ya deh. tapi kan urusannya terlalu panjang Iya tadi. makanya. Panjang dari mana? Lo kan pernah lihat sendiri, cuma sedikit. Ceritanya maksudnya, Ya Meng. ceritanya, emang apa lagi Meng. saya mau cerita? Gue jangan bikin kesel lu nih. Terus, Masih. masih lu belum selesai katanya terus. Udah, Anda kerja sebagai supir. Supir Pak, karena saya di Indonesia sudah 12 tahun.
kerja Iya. sebagai supir. Iya. Di sana juga jadi sebagai supir. Iya. Masa saya mau sebagai kiper? Iya. Ini dong Pak. Iya. Saya di sini kerja pakai celana panjang, di Arab celana pendek. Iya. Wah enak. Saya duduk aja tuh Pak. Saya duduk. Ya saya supir kan. Iya. Saya duduk. Terus tuan saya masuk. Langsung tabok Pak, saya berhenti. Loh, kenapa? Lu pulang. Kok ditabok Anda tiba-tiba? Saya dulu supir di sini kan duduk sebelah kanan. Saya main Iya. duduk aja. Lalu dia setirnya di kiri. Saya disangkain nih. Emang gua tuan lu, kata tuan. Jadi Anda duduk di... Cabut. Udah saya buka baju, saya cabutin atu-atu Pak, saya pulang. Dunia perfilman. Ya itu. Ada peran utama, ada peran pembantu. Oh. Dan peran pembantu ini kan hanya sekedar membantu munculnya di frame sekali-sekali. Iya. Yang mengerjakan pekerjaan utama tetap aktor utamanya. Iya. Iya kan? Peran pembantu itu hanya sekali-sekali. Tidak boleh mereka yang kerjakan semua pekerjaan. Betul, iya. Harus hanya sebagai pembantu. Memang iya melengkapi kan Iya, sebenarnya. kecuali satu orang. Siapa? Inem, pelayan seksi. Dia peran Karena dia pembantu. peran utamanya. Peran. Pak. Iya kan? Dia peran, bukan peran utama, dia situ Pak, peran pembantu. Perannya adalah pembantu, tetapi Pak, dia Berarti dia peran pembantu. pembantu di situ peran Bentar. utama. Wah, Pak, nih Kamu jangan bikin masalah di sini. Ini Bapak dia tidak mengerti saja. Sudah diajak kumpul-kumpul masih mau berat itu bagus. Masa dia bilang Inem pelayan seksi peran Rapat belakang tarik bir. susah sekali. Pak. ya kenapa? Saya mau ngapain ini? Gula donat diam deh. Dengarin bapak nih yang urus. Enggak kok, saya dianggap gula donat. Ya lu memang Enggak, terus kapan dijilatnya? ya nanti kapan-kapan. Saya mau tanya coba ke Anda sekarang. Mengamati hal tersebut, Anda punya nggak data-data yang lengkap mengenai? Ini data terakhir yang akan saya ungkap tentang pembantu rumah tangga di Indonesia maupun luar negeri. Nah, Saya yakin Anda akan tercengang semua nanti. sebelum kita tercengang Wah, aku tercengang. dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Maaf. Gimana Pak? Mungkin bagi yang muda, mungkin banyak yang nggak tahu fakta ini. Seusia saya. gitu, Iya. Kan? Krakatau aja dia yang ledakin tuh 18. 60 berapa sih? Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Saya tanya sama Cak Lontong. Cak Lontong, silakan data-data yang mencengangkan itu. Baik, saya akan memulai dari hal yang sederhana. Survei saya menunjukkan, pertama, tidak ada pembantu yang tidak punya majikan. Anda harus tahu itu. Anda tahu bedanya anggota legislatif yang sudah dan belum. Caleg dengan dewan gitu. Nah, dewan. Anda tahu bedanya? Tahu saya kenapa? Baguslah. Dari pembantu yang saya survei, ya, saya akan ungkapkan ini. Pembantu yang bekerja kurang dari 2 bulan, berarti dia tidak betah. Ini hasil survei saya pertama. Iya 2 bulan, berarti nggak betah. Pembantu rumah tangga yang tahan lebih dari 10 tahun, berarti dia betah. Terus berikutnya, PRT yang bekerja kurang dari 5 tahun, berarti dia tidak lebih dari 10 tahun. Wow, Ini jarang loh orang menemukan fakta seperti ini. iya, saya kaget. Nah itulah, Dapat dari mana faktanya? dari survei saya. Surveinya. Anda mulai. Kang, interupsi Kang. Iya. Mau gabung sama kita mungkin? Sini. Silakan. Sini. Sebentar. Gabung dong Kang. Fitrop, maaf saya nggak bisa gabung. Oh, enggak apa-apa calon tuh. Siap, Ayo, yuk. sini. Siap. Yuk, sok. 1, 2, 3. Wow, aku tercengang. Terima kasih. Iya. Anda tahu, ini saya mungkin bagi yang muda nggak tahu ya, yang seusia saya, tahun 60-an. Maaf. Gimana Pak? Mungkin bagi yang muda, yang mungkin banyak yang nggak tahu fakta ini, seusia saya. Gitu, Iya. kan? Krakatau aja dia yang ledakin tuh 18. 60 berapa sih?
Ini kadang-kadang komeng ini lebay. Lebay kenapa Ya bener? oke lah, Anda menganggap saya tahu banyak hal, tapi kan nggak mungkin saya meledakkan Krakatau, Pak. Iya. Emang yang meledakkan Krakatau siapa pada saat itu? Bapak lah. Oh bapak. Bapak saya. Oh bapak. Iya. Yang di Mauspati, yang Angkatan Udara. Iya. Cuma nggak bisa terbang. Angkatan laut berenang, angkatan darat bisa. Kayaknya perang saya darat. pernah dengar itu tadi juga. Iya. Nah makanya itu tapi selalu kau banggakan, tapi tidak ada buktinya bisa terbang. Ya biasa aja, careless. Ini kan fakta yang nggak harus. Kenapa Fitrop? Kayaknya kalau saya ngomong itu emang saya nggak pantas bicara seperti itu. Bukan, sebenarnya kalau dibilang nggak pantas sih nggak, cuma lebih ke nggak layak aja. Oke. Ini fakta yang saya angkat. Tahun 60-an, 1960-an sampai tahun 80 awal. Itu negeri jiran Malaysia itu import tenaga pengajar dari Indonesia. Iya itu. Anda tahu fakta itu? Tahu, Soko. Itu fakta yang sesungguhnya. Tapi tahun 90 ke atas sampai sekarang itu mulai bergeser. Mereka hanya import pembantu rumah tangga dari negara kita. Itu mereka banyak menganggap bahwa kualitas kita yang menurun. Saya sebagai bangsa Indonesia, warga yang bermartabat, saya mengatakan itu bukan kualitas bangsa kita yang turun. Tapi selera negeri jiran yang turun. Dulu selera mereka guru, sekarang cuma pembantu. Iya betul ya. Untuk menaikkan derajat kita perlu itu. Kualitas kita tidak ada yang salah. Iya betul. Tidak ada yang turun. Selera mereka yang turun. Itu yang saya betul. tegaskan. Iya betul. Tepuk tangan buat kualitas. Iya. Dan terakhir pada pertemuan internasional ini ya, yang diadakan di Semeru kalau nggak salah. Semeru di mana? Jawa Timur. Emang ini kadang-kadang Indonesia itu menjadi tujuan internasional. Iya. Ya, tapi jangan bilang ke luar negeri kayak tadi. Kaleng kornet. Nah, ini. Susah Saya bisa. banget gua bukanya. Ya. Kadang-kadang saya juga heran, kenapa saya bisa mirip siapa-siapa aja gitu ya. Iya. Kaleng kornet lah, plastik apel lah gitu. Iya. Jadi kadang-kadang itu membuat saya menjadi, apakah saya sehebat itu gitu ya kan? Bisa menjadi Iya, macam-macam. Tapi intinya apa? Iya. Kita harus tahu Martin Luther King. Woi, itu siapa sih? Kok saya ngomong Martin Luther King yang lain, gitu. Martin Luther King, pemain jazz. Pemain jazz. Nggak, Ya, maksudnya saya biar sebut puas. nama itu kok langsung semua gitu. Emang terkenal dia ya? Ya iyalah. Dia terkenal, lu terpleset. Saya hanya pura-pura saja nggak tahu. Saya pengen ngetes, Anda tahu bener nggak? Wah, keren. Martin Luther King itu sebagai salah satu tokoh yang memperjuangkan martabat Iya. sesama manusia, ya kan? Jadi yang tahu di Amerika, Anda tahu Amerika kan? Itu Martin Luther King ada di sana perjuangan. Iya. Diemin aja dia ngomong dulu. Dia nanya, tahu Amerika? Kita diam aja. Memang kalau mereka diam terus saya jadi nggak tahu gitu. Nggak ada pengaruhnya, Meng. Kamu mau diam atau enggak, saya tetap tahu Amerika itu di mana. Mikir. Percuma Anda diem. Ya. Toh nggak mempengaruhi apa-apa dari saya, ya kan? Ya. Itu rugi Anda. Yang ingin saya perjuangkan ini terakhir di PBB waktu itu saya diminta untuk memberikan proposal. Ya. Pengajuan sumbangan untuk pembangunan panti untuk pembantu rumah tangga. Lu pakai minta sumbangan ke PBB lah segala. Saya tembus segala cara Pak untuk memperjuangkan ini Pak. Sekalian kenapa nggak dimasukin aja tuh operasi otak gitu. Nah ini, Anda pikir itu belum? Sudah. Udah ya bagus. Sudah. Ya bagus lah ya. Dia Makanya, Dia. Hah? Iya. Dia sebenarnya otaknya bagus Pak. Cuman waktu tidur ada yang bumbuin. Maaf Pak, kalau misalnya kita operasi usus buntu ada usus buntunya. Iya. Kalau operasi kaki ada kakinya. Nah ini apa yang dioperasi Pak? Kalau mau diajukan operasi otak Pak? Anda ada otaknya?
Saya tidak berhak menilai diri saya sendiri. Nanti dikira sombong ya kan? Anda yang harus menilai. Jadi dari Martin Luther King itu hanya perbudakan yang Anda ingin angkat ya, bahwa Ya, itu adalah salah satunya. Memperjuangkan hak asasi manusia. Yang sekarang ini terlihat sepertinya adalah perbudakan secara kecil-kecilan ya. Ah, Anda tahu Kuba? Tahu. Tahu Meksiko? Tahu. Tahu Brasil? Tahu. Tahu Korea? Tahu. Ngapain ke Korea jauh banget? Anda serba tahu ya. Dari negara yang saya sebutkan itu, Iya. Anda tahu nggak berapa jumlah tenaga kerja kita di negara-negara itu? Berapa itu? Berapa? Nggak ada yang tahu. Apa yang ditanyain? Jadi intinya apa? Saya di simposium internasional kan saya sebagai apa ya, pemrakarsa selalu Iya. kan. Saya usulkan di negara Afrika, sebagian negara Afrika yang ikut, sebagian negara Eropa yang ikut, dan sebagian negara Asia yang ikut. Pak, kasih duit ngapa 10.000 biar pergi. Berisik Pak. Yang lain masih banyak Pak. Bang, emang lu ganggu saya kok sampai gitu? Emang gue ganggu saya Pi. Pak, kesannya kayaknya Emang gue ganggu lu gitu Meng, gitu. karena enggak, aku nggak merasa terganggu kamu. Ngapain tanya? Lu ganggu gue. Lah, itu kan masalah gue. Ya tapi kan lu ngomongnya depan orang-orang. Lu dari tadi ngomongin Meksiko, ngomongin Brasil. Lah supaya Anda tahu. Kuba. Tahu dari mana? Lu nggak ngomongin. Tadi udah bener lu udah ngomong Martin Luther King ngomongin Saya perbudakan. dikompres dulu ya. Gue udah mulai mau muji-muji nih, tapi lu makin kesana ngaco lagi. Lu banyak sebentaran, kabel hijau lo ada yang putus tuh. Ini yang terakhir Pak. Terakhir apa? Nggak, kasih ke dia dulu yang terakhir. Saya nanti. Daripada Wah. Nggak, saya memberikan ilmu juga percuma kalau nerimanya seperti ini kan? Nerimanya seperti ini juga. Lu nggak memberikan ilmu, lu memberikan masalah. Lah, itu kan masalah gue. Tapi lu ngomong depan orang-orang, kalau lu ngomong sendiri di bawah pohon nggak masalah. Ini ke orang-orang. Meng, Oke lah, coba kasih silakan. kesempatan Pak. Saya Pak, pengen Meng. tahu yang ingin disampaikan apa coba. Komeng, apa yang mau di-share sama kita? Apaan Pak? Tuh kan? Ini dia yang masalah Pak. Saya jangan dibawa-bawa dong. Iya enggak ada Ini kan masalah. emang dia. Iya, benar. Nah, sekarang emang saya si Nelson, Bapak minta share sama saya. Iya benar, kalau gitu salah gua berarti. Bang Komeng, calon tong, udah jangan bertengkar. Kalau Nah. kalian bertengkar nanti aku jadi tercengang. Jangan bertengkar dong. Fitrok, apa Ya, jadi saya yang ditanya. apa yang bisa dipelajarin dari semua yang dikatakan ini? Yang bisa dipelajari itu bahwa dalam waktu 1 jam tuh kita bisa mendapatkan sesuatu yang nihil ya Pak ya. Iya. Dan nihil itu ada. Nihil itu bukan berarti tidak ada. Iya, gitu, Pak. betul. Jadi dari 1 kali 24 jam itu kita bisa dalam 1 jam dalam hidup kita bisa membuang-buang waktu untuk sesuatu yang nihil Pak. Betul. Memang pelik sih, Pak. Moga-moga kita berharap sih sebenarnya bukan kita saja yang di sini nihil, juga saya harap juga pemirsa juga mendapatkan hal yang nihil ya, supaya kita ngerasa kebersamaannya ada. Ya. Saya akan memberikan pesan moral sedikit, boleh nggak? Boleh, silakan. Saya kasih tahu. Silakan. Supaya ini ini pesan tidak- moral ya. Ini pesan moral. Maaf Pak, pesan moral kami boleh di dekat calon toh nggak Pak? Biar enak teriak di kupingnya nanti Pak. Biar jangan nanti Anda akan tercengang kalau dia ngomongnya itu. Kalau iya, ini oke. pesan moral, silakan Nah, pesan ini moralnya. supaya kita tidak terjebak secara fisik ya. Iya. Jangan Anda bangga menjadi majikan. Dan jangan Anda pernah minder kalau Anda hanya sebagai seorang pembantu. Karena yang membuat Anda menjadi majikan dan menjadi pembantu adalah bagaimana Anda bisa berbuat baik pada orang lain. Dan yang dihitung, belum selesai, jangan ditepukin. Ini kagak ngerti nih. Ini moralnya jadi separuh. Jadi Moral mau apa? Nih dengerin nih dari Mario Tegang. Kalau ini saya ketawa nih Pak. Mario Tegang. Lu tau, iya beneran. Dia tuh kayak Mario Tegang. Lu mau tegang lu sendiri aja, ngapain ngajak-ngajak Mario Tegang yuk. Coba apa tadi pesan moralnya lagi? Iya, jadi jangan pernah bangga menjadi majikan atau jangan pernah minder jadi pembantu. Iya. Karena nanti pada akhirnya bukan siapa Anda, tetapi apa yang sudah Anda lakukan. Iya, oke. Itu pesan saya. Ya, terima kasih. Notulen, silakan, Kang Maman. Notulennya. Setelah 40 episode Indonesia Lawak Club, baru kali ini selama 1 jam
Saya tidak mendengar sama sekali orang tertawa. Iya. Yang ada cuma tangis dan air mata karena masalahnya sangat serius. Dia kemana sih tadi Pak? Orang saya udah emosi banget tadi sama dia. Kondangan kali Bapak tadi kondangan. Tapi kita harus sepakat dulu nih. Kita harus sepakat bahwa betul nggak pembantu rumah tangga itu kita harus perlakukan sebagai saudara. Tadi Bapak lagi lihat syuting Safaat ya? Kayaknya salah tempat nih. Oh Pak, mungkin Bapak tadi bergabung dengan empat teman yang ada di atas sana mungkin Pak. Lampu. Silakan. Ini betul.